Sobat Gizi. Halo semuanya, balik lagi nih ke channel aku. Kalau kemarin kita sempat membahas soal buah kawista, terus episode kedua yang kita bahas soal sayur terong. Kira-kira buat hari ini kita bakal bahas apa ya? Oke, langsung aja untuk clue-nya. Seperti biasa ada clue-nya. Untuk clue-nya sendiri, dia itu termasuk ke dalam suku labu-labuan. Apa ya sayur yang masuk suku labu-labuan itu? Lalu dia itu warnanya selain dia termasuk suku labu-labuan, dia juga berwarna hijau. Wah, apa nih? Dia termasuk suku labu-labuan, terus warnanya juga hijau. Kira-kira apa ya, Nutrifans? Nah, di sini kita akan bahas soal si labu siam. Pasti kalian gak asing nih dengar nama labu siam. Dia itu bisa ditemui di pasar tradisional maupun di pasar modern. Di supermarket pun juga dia ada. Lalu kita kenalan dulu nih untuk labu siam sendiri. Labu siam sendiri itu biasa disebut dengan jipang. Itu nama lainnya. Dia merupakan termasuk ke dalam suku labu-labuan yang dapat dimakan buahnya dan pucuk mudanya. Jadi yang masih kecil atau yang masih baby itu bisa dimakan loh untuk si labu siam ini. Ciri khas dari labu siam ini tuh seperti tadi yang disebutin di clue-nya, dia itu berwarna hijau. Terus selain warnanya hijau, dia itu juga di sisi-sisinya itu ada kayak durinya. Durinya kecil tapi kecil di luarnya. Selain itu, kalau kita belah si labu siam ini, dia itu dagingnya tuh warnanya putih pucat. Lalu ada sejenis biji di dalamnya, tapi kecil banget bijinya. Selain itu dia tuh juga memiliki biji di dalamnya itu tuh ada getah. Selain kita udah kenalan, terus kita juga udah bahas soal ciri dari labu siam ini, kira-kira kita bakal bahas apa lagi ya? Oke, kita bakal bahas soal kandungan gizinya. Kandungan gizi dalam labu siam ini itu dia memiliki kandungan air sebesar 92,3 gram. Wah, banyak banget ya airnya dalam satu buah si labu siam ini. Lalu selain itu, kira-kira berapa sih kalorinya? Bagus nggak ya buat diet? Untuk kalorinya sendiri, dia itu punya kalori sebesar 30 kilokalori. Lebih besar ya daripada si terong ini. Tapi dia juga punya manfaat yang sama-sama bagus kok untuk tubuh. Selain itu, kita bakal bahas soal gizi makronya. Kira-kira gizi makro itu apa aja ya? Gizi makro itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Yang pertama kita bakal bahas soal proteinnya. Berapa sih kira-kira proteinnya? Protein dari si labu siam ini dia tuh punya 0,6 gram per gramnya ya. Si labu siam ini tuh punya 0,6 gram. Selain itu, kalau lemaknya dia punya 0,1 gram. Lalu gimana buat karbohidratnya? Karbohidrat dari si labu siam ini dia tuh punya 6,7 gram. Wah, banyak banget ya untuk gizi makronya sendiri. Selain itu, dia juga punya serat nih. Serat yang sering kita ini kaitin buat kesehatan kita. Si serat ini tuh dalam labu siam itu dia juga punya 6,2 gram. Wah, tinggi banget ya. Lumayan tinggi untuk kandungan seratnya. Lalu selain serat, apa lagi nih? Kita bakal bahas soal kalsiumnya, natriumnya, vitamin C. Kira-kira untuk kalsiumnya berapa ya teman-teman? Untuk kalsiumnya sendiri tuh si labu siam ini tuh punya 14 mg. Cukup banyak sih. Terus selanjutnya itu ada natrium. Seperti yang disebutkan tadi, ada natrium, ada vitamin C. Untuk natrium sendiri dia itu punya 3 mg. Kalau vitamin C nya berapa ya Nutrifans? Untuk vitamin C nya itu sebesar 18 mg. Wah, banyak banget nih kandungan yang terkandung dalam si labu siam ini. Kalau kita udah bahas soal kenalan soal si labu siam ini, kita sudah tahu kandungan gizinya. Lalu kira-kira labu siam ini tuh bisa diolah jadi apa ya? Oke, ngomongin soal gizinya udah nih. Dan kan tadi, sekarang ini kita bahas soal olahan yang bisa dibuat dari labu siam ini. Untuk labu siam ini tuh dia bisa ditemui di sayur asem yang biasa kita makan. Itu ada labu siamnya. Nah, selain itu labu siam itu juga bisa diolah sebagai kayak oseng-oseng labu siam, lumpia labu siam. Biasanya kan kita kenalnya kalau lumpia itu kan dari rebung kan, tapi si labu siam ini tuh juga bisa
diolah jadi lumpia. Lumpia itu apa sih? Lumpia itu adalah makanan dari khas Semarang. Oke, kalau kita udah bahas soal olahan yang bisa diolah jadi silabus siam ini, kira-kira apa ya manfaat dari silabus siam ini? Nih, kenalan udah nih, kandungan gizi juga udah, terus olahannya juga udah. Sekarang kita ke manfaatnya. Kalau tadi aku udah jelasin soal kandungan gizi, kita balik ke manfaatnya. Manfaat dari jipang ini atau labus siam, dia tuh bisa melancarkan pencernaan. Karena apa? Karena dia mengandung serat kalsi. Jadi bisa nih kalau pencernaannya ada bermasalah atau gimana, bisa nih untuk konsumsi labus siam, tapi dengan catatan dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, nggak boleh berlebih maupun kurang. Tuh, selain itu dia tuh juga bisa mengoptimalkan imunitas tubuh dalam diri kita. Jadi kalau misal ada virus ataupun yang lainnya, silabus siam ini bisa untuk menjaga imunitas biar nggak gampang sakit, teman-teman. Terus selain itu karena kandungan airnya yang tinggi, silabus siam ini bisa membantu untuk membantu hidrasi tubuh. Jadi untuk menjaga hidrasi tubuh kita. Selain itu dia tuh juga bisa yang tadi nih buat diet, kalau diet bisa hubungannya dengan untuk maupun BB maupun nurunin BB. Tapi di sini kita di silabus siam itu bisa buat mengurangi resiko obesitas. Selain itu, silabus siam itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol maupun mengurangi resiko diabetes mellitus. Banyak banget ya ternyata ya manfaatnya. Bukan hanya dalam si sayur labus siam ini, tapi itu masih banyak banget sayur-sayur yang bisa buat jaga tubuh kita, biar tubuh kita tetap sehat. Jadi Nutrifans dan para pendengar semuanya, jangan lupa nih konsumsi sayur ya, jangan sampai di skip. Oke, sekian dulu dari video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nutrifans. Sampai jumpa di video selanjutnya.